Mencegah patek itu biar tidak masuk, tanaman itu saya bikin kuat dulu dengan saya mengaplikasikan itu kalium silika. Jadi tanaman kita bikin sel tanaman itu padat, karena ketika kalium silika masuk, otomatis sel tanaman kita itu jadi lebih padat. Jadi lebih padat, kulit buah juga akan semakin tebal, batang tanaman itu juga akan semakin keras, tidak mudah roboh, tidak mudah patah, untuk bunga juga tidak mudah rontok, dan hasil buah nanti juga akan lebih baik, pasti akan lebih berat. Cermat memahami kualitas hasil buah cabai akan membangkitkan daya semangat bagi petani. Karena dari situ petani akan tumbuh dan mempunyai daya tawar. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita berada di lahan cabai Sigma milik Mas Tanto di Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia melakukan teknik budidaya dengan mempertahankan kualitas hasil buah sehingga buah terlihat lebih cerah dan padat. Bagaimana cara yang dilakukan? Simak cerita selengkapnya. Nah, cara penanggulangan patek yang Mas Tanto lakukan padahal lahannya janda, musim hujannya ini ekstrim. Ya. Nah, itu gimana Mas Tanto? Jadi kalau untuk patek sebetulnya mau dimanapun posisinya, itu untuk penyakit patek di musim hujan yang ekstrim seperti ini tentu saja akan selalu menghantui para petani. Tapi kalau saya itu sebenarnya juga di sini banyak patek juga, tapi cara saya adalah saya membuat tanaman itu lebih tahan terhadap serangan hama, serangan penyakit, dengan cara saya membuat tanaman itu lebih kuat. Kita, kalau saya ya Mas, kalau saya itu untuk menanggulangi patek bukat, sebenarnya bukan menanggulangi, mencegah patek itu biar tidak masuk, tanaman itu saya bikin kuat dulu dengan saya mengaplikasikan itu kalium silika. Jadi tanaman kita bikin sel tanaman itu padat, karena ketika kalium silika masuk, otomatis sel tanaman kita itu jadi lebih padat. Jadi lebih padat, kulit buah juga akan semakin tebal, terus batang tanaman itu juga akan semakin keras, tidak mudah roboh, tidak mudah patah, untuk bunga juga tidak mudah rontok, dan hasil buah nanti juga akan lebih baik, pasti akan lebih berat. Jadi untuk patek, kalau kulitnya tanaman, kulit buahnya itu tebal, otomatis patek juga akan susah untuk menyerang. Kalau obat itu sama saja Mas, kalau untuk pencegahan obat itu jangan mau pakai Mancozeb yang merek apapun atau mau pakai yang merek mahal pun, kalau memang tanaman jenengan tidak kuat ya sama saja akan terserang. Tapi kalau tanaman jenengan itu kita bikin kuat dulu, otomatis patek juga sulit untuk masuk. Seperti tubuh kita, kembali ke tubuh kita. Kalau kita itu sehat, kita mau berteman dengan orang yang punya penyakit flu, ya kita nggak ketularan juga, wong kita sehat kok. Tapi kalau kita lagi nggak sehat nih, kita deket, misalnya saya jenengan lagi nggak sehat, saya lagi flu nih, dengan kurang fit, pasti mudah tertular kan. Tapi kalau jenengan tuh fit, nggak bakalan tertular ke flu saya kan begitu. Nah, prinsip yang saya anut seperti itu. Kalau tanaman saya sehat, biarpun di sekitar saya itu banyak patek, insya Allah aman. Dan jenengan sudah lihat sendiri tanaman saya tadi, ya seperti itu. Saya tidak pakai obat yang aneh-aneh, tidak pakai obat yang mahal juga enggak. Cuma saya intinya adalah menambahkan unsur kalium yang tinggi dan unsur silika, biar tanaman kita lebih sehat, lebih kuat. Kalau untuk mengobati patek nggak ada Mas. Yang ada itu mencegah patek, jangan sampai masuk gitu. Terus kalau dari dosis dan intervalnya itu gimana cara aplikasinya itu? Ya kalau saya yang saya gunakan, saya menggunakan kalium silika. Jadi interval penggunaannya per tangki 16 liter itu saya menggunakan 50 ml.
Oke. untuk musim hujan. Nah, karena ini kita bicaranya di musim hujan. Untuk musim hujan per tangki 16 liter saya benar-benar saat tinggikan. Sebenarnya kalau di musim kemarau nggak boleh 50 ml, udah terlalu tinggi. Tapi karena di musim hujan kita nggak tahu mau kita spray pagi, sore bisa hujan, kita spray sore, pagi bisa hujan. Nah, untuk mengatasi masalah itu makanya saya naikkan ke 50 mili. Biasanya kalau nggak musim hujan saya pakai 25. Nah, karena ini musim hujan, takutnya nanti setelah spray sorenya hujan, saya menggunakan 50, saya pakainya per 15 hari sekali. 15 hari sekali. Iya, iya. 50 mili per tangki. Iya, per tangki. Itu disemprot berarti pas buah udah merah atau masih hijau? Nah, penggunaan kalium silika di kala musim hujan itu sebaiknya setelah tanaman berumur 15 hari. Oh, oke. Sebaiknya. Itu akan lebih efektif, nanti batang tanaman juga akan lebih kuat, terus kayak jamur-jamur yang menyerang ke daun sebelum berbuah itu juga akan kemungkinan sangat kecil. Daun pasti akan lebih tebal, dia akan lebih sehat, seperti itu. Oke. Itu juga berarti berpengaruh ke ketebalan buah dan kekerasan buah ya Pak? Betul. Jadi kalau ini penting nih, ini ngaruh ke harga soalnya lah ini pertanyaan ini gimana Pak Tanto? Iya kan. Jadi untuk kalium silika itu adalah satu, fungsinya dia itu memadatkan dinding sel tanaman. Itu yang utama, dia memadatkan dinding tanaman. Terus dia itu jadi membuat, kalau cabai di cabai ya, itu membuat kulit buah cabai itu akan semakin tebal. Warna cabai juga akan semakin merah. Kalau genetiknya dia merah, pasti akan jadi merah. Kalau genetiknya dia pedas, pasti akan lebih pedas. Seperti itu bagi buah-buahan. Terus untuk bobot itu juga akan sangat signifikan bedanya. Ketika kita tidak menggunakan kalium silika sama kita menggunakannya, akan sangat berbeda jauh. Karena dengan kalium silika nanti kepadatan cabai itu akan didapat, jadi tidak mudah lembek. Dia akan keras, biarpun merah dia tetap akan keras, seperti itu. Wah, menarik nih. Ngopi dulu ini. Ngopi dulu, ya. Ngopi dulu, ya menarik ini. Ya, memang kalau saya yang saya terapkan untuk di musim hujan seperti itu, dan alhamdulillah, ya sudah nampak hasilnya. Jangan tadi lihat sendiri seperti itu. Dan yang di belakang kita tanaman ini juga kalium silika. Ini juga sembang silika. Ya, kalium silika. Oke. Jadi dengan kondisi yang di lahan sangat terbatas, bahkan kayaknya nggak layak lah untuk ditanamin cabai, tapi asal penerapan kita itu betul, insya Allah tanaman itu aman-aman saja, nggak masalah. Kemarin habis panen jenengan ya Pak ya? Iya. Nah ini tadi diceritain kok iso panenannya bisa lebih mahal. Nah itu nah, itu gimana itu ceritanya? Ya, sebenarnya kalau dibilang lebih mahal juga. Sebentar, ini disclaimer dulu, yang Pak Tanto panenkan ini cabai sigma ya Pak ya? Iya, cabai sigma. Nah betul. Ini itu gimana? Apakah peran silika itu berpengaruh terhadap apa ya, kualitas buah? Ya. Atau apa ya, buahnya lebih meling atau apa? Atau seperti apa? Nah, kemarin yang terjadi itu biasanya begini, untuk cabai yang antivirus biasanya merek apapun, untuk hasil buahnya biasanya itu akan lebih lembek kalau antivirus. Beda dengan buah cabai yang belum antivirus, pasti dia akan keras, itu pasti. Kalau yang antivirus karena memang dia ada tekanan ke antivirusnya, pasti untuk buah akan kurang padat, terus gampang lembek, terus warna juga tidak merah gitu. Terus kemarin dengan yang saya ketahui tentang bagaimana sih membuat cabai itu lebih padat, lebih merah, sampai benar-benar dia merah pun tetap keras, saya tawarkan ke penadah yang kemarin saya temui itu, ternyata dia malah lihat cabai saya itu
harganya berbeda malah. Hmm. Jadi dengan kualitas cabai yang jenengan tadi lihat seperti itu, dia mau lebih. Ya karena memang dengan tahu sendiri kualitas cabainya Sigma tadi seperti itu. Jadi kalau pas ya ada bedanya pokoknya. Saya nggak boleh ngomong beda di masalah harga. Ya kalau mungkin kalau di tempat lain bisa juga sih, saya nggak tahu. Tapi kalau di sini kemarin cabai Sigma tanaman saya itu dihargai paling tinggi. Paling tinggi. Iya. Karena kualitas yang tadi dari merahnya dapat, dari padat buahnya dapat, dari bentuk cabainya juga bagus sempurna. Oke, menarik Bos ini bisa menjadi jawaban ya. Jadi kalau banyak pertanyaan cabai Sigma kan, cabai Tavi Mas, tapi Ya, biasanya harganya murah loh. Iya. Nah ini bisa jadi jawaban. Jadi kita mengeluarkan cabai Tavi, tetapi ternyata di pasaran harganya jauh lebih tinggi karena kualitas buahnya yang ya sudah tidak diragukan lagi ya Bos ya. Iya. Ini lokasi harga panen lebih tinggi Pak Tanto ini di Klaten ya, nanti untuk disclaimer nanti bisa sharing-sharing lebih lanjut. Jadi kalau saya Mas Jakob, jadi genetik cabai sebetulnya kalau namanya cabai ya, kalau genetiknya dia itu cabai, itu mau dibikin seperti apa saja, misalkan cabai ini kurang keras, sebenarnya kan tinggal perlakuan kita sendiri. Kok misalkan dibanding dengan merek lain, itu dia pasti otomatis kan kalau dia genetiknya sudah keras dulu. Tapi untuk antivirus kan memang harus kita bikin biar kekerasan, terus warna, terus kualitas buah itu sama kayak cabai yang bukan antivirus. Nah itu memang ya itu tadi bermainnya di itu kalium sinika kalau saya. Ya. Dan alhamdulillah sudah hampir menyamai lah kualitas buahnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Itu tentang kalium silika ya. Kalium dan silika untuk pencegahan patek dan untuk menjaga kualitas buah lebih baik. Oke, lanjut. Pak Tanto, ini mungkin spill terakhir ya Pak. Ini tanduran saya lihat bisa 2 meter lebih loh Pak Buri ini. Rawit 2 meter ini yang Klaten ini kayaknya rawan. Jarang-jarang. Mungkin di Sumatera banyak yang kayak gini Pak Tanto. Iya. Nah, ini gimana ceritanya? Bisa di-spill lah, sintik-sintik lah. Jadi untuk tanaman yang di belakang kita, ini tanaman di kebun rumah ya, karena kita lokasinya di samping rumah. Ini halaman rumah, terus ya kita coba kalau sebenarnya cabai itu bisa hidup di mana saja. Jadi seperti yang dari awal tadi saya sampaikan, kalau tanah itu adalah cuma media saja. Untuk masalah subur dandaknya, masalah lebat dandaknya itu masalah pupuk. Jadi tergantung kita memasukkan pupuk di situ, kita mau bikin cabai yang tinggi itu juga nggak masalah. Yang penting buat berdiri akar itu ada dulu. Seperti itu kalau prinsip saya seperti itu. Jadi seperti yang kita lihat di belakang ini cuma lahan yang kemarin nggak terpakai sama sekali. Cuma saya punya sedikit angan-angan misalnya kebun di samping rumah itu bagaimana sih? Bisa nggak kalau ditanamin cabai kira-kira apakah juga akan ada hasilnya? Ternyata ya alhamdulillah pas kemarin harganya tinggi kita ya bisa buat seneng-seneng lah paling enggak seperti itu Mas Jakob. Jadi sedikit mungkin bagi para rekan-rekan yang dimanapun kalau misal punya lahan di sekitaran rumah monggo silahkan dicoba. Sama saja mau di sawah mau di rumah di pekarangan rumah itu sebenarnya sama, prinsipnya sama, asal itu berikan nutrisi yang pas untuk tanaman kita. Kalau tanaman kita itu tidak ingin bermasalah dan pasti hasilnya akan maksimal. Itu saja kalau saya seperti itu. Oke, baik Pak Tanto. Dengan pertanyaan terakhir tadi berarti berakhir pula obrolan santai kita ya. Ini santai tapi kayak rada serius ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai tapi berilmu, ya Bos ya. Pak, ini kedepannya ada request sebetulnya. Kita pengen mengaplikasikan cara pembuatan NPK mandiri. Iya, bisa. Nanti kita buatkan ya Pak ya. Nanti bisa kalau sudah bahannya tersedia nanti bisa kita buatkan. Memang kalau seperti
Nah, NPK yang kita bikin sendiri itu biasanya saya aplikasikan di musim hujan seperti ini. Jadi kita mengurangi unsur N-nya atau kita melebihkan di unsur fosfatnya atau kaliumnya, kita bermain di situ saja. Jadi tanaman kita insya Allah nanti akan aman, tidak mudah terkena pate, tidak mudah terkena layu fusarium, layu bakteri seperti itu. Busuk batang bahkan agak susah nanti masuk. Baik, Bos, itu dulu ya sharing tentang percabaian bersama Mas Tanto ini. Semoga bermanfaat. Matur nuwun Pak Tanto. Sama-sama Mas Jacob. Nggih, sama-sama. Cari hujan ini. Iya, sama-sama. Ngopi santai. Jangan. Oke, Bos, sekian dulu dari kita dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.